Usaha pembibitan entok sangat bergantung pada daya tetas telur. Jika daya tetas telur itu rendah, maka jumlah anakan entok yang dipanen pun juga akan rendah. Akibatnya, pendapatan peternak pun juga akan berkurang. Berikut ini, saya sajikan informasi tentang cara meningkatkan daya tetas telur, dan cara agar telur entok kita bisa menetas dengan sempurna. Simak videonya berikut ini. Cara meningkatkan daya tetas telur yang pertama adalah, penuhilah nutrisi pakan pada induk entok. Kita tahu bahwa telur dibentuk dari saripati makanan entok. Saripati utama yang dibutuhkan induk entok dalam membentuk telur adalah protein dan kalsium. Protein untuk membentuk putih telur dan kuning telur, sedangkan kalsium digunakan untuk membentuk kerabang telur. Karena itu pakan yang diberikan untuk induk entok harus mengandung protein dan kalsium yang cukup. Jika nutrisi ini kurang, maka biasanya telur yang dihasilkan entok ukurannya akan kecil dan kerabangnya akan tipis sehingga mudah pecah. Namun bila protein dan kalsiumnya itu bagus, maka telurnya juga akan besar dan kerabangnya juga akan bagus. Kalau kita menjumpai telur entok yang ukurannya kecil, ada kemungkinan nutrisi pakannya kurang bagus. Karenanya, perlu diperbaiki nutrisi pakannya. Kemudian yang kedua adalah, sediakan pejantan yang sehat, besar, dan memiliki birahi yang bagus. Usia pejantan yang ideal dan bagus untuk dijadikan pejantan, yakni umur sekitar 1 tahun ke atas. Kunci telur bisa menetas adalah karena dibuahi oleh pejantan. Pada proses pembuahan atau kawin, sel telur betina akan bertemu dengan sperma pejantan dan terjadilah pembuahan. Inilah yang disebut telur fertil, yakni terjadinya adanya pembuahan dalam telur. Perlu diketahui, bahwa betina entok tetap akan bertelur meskipun tidak ada pejantannya. Namun, telur tersebut tidak fertil dan karenanya tidak bisa menetas. Kenapa induk entok itu bisa bertelur meski tidak ada pejantannya? Karena telur itu dibentuk dari makanan, dari saripati pakan, bukan dari sperma pejantan. Jadi, meskipun tidak ada pejantannya, induk entok akan tetap bisa bertelur. Memilih pejantan yang besar perlu dilakukan, agar anakan entok yang dihasilkan, memiliki genetik yang sama dengan pejantan. Jika pejantannya besar, maka anakannya juga akan besar. Selain besar, pejantan yang kita pilih juga harus memiliki birahi yang bagus. Pejantan yang bagus mampu mengawini 6-7 betina dalam satu kandang petak, bahkan ada peternak yang menyediakan betina sebanyak 10 ekor untuk satu pejantan. Tetapi di sini, saya merekomendasikan agar satu pejantan disandingkan dengan maksimal 7 ekor betina, agar peluang telur fertilnya semakin tinggi. Pakan untuk pejantan juga harus mengandung kadar protein tinggi, karena sperma pejantan dibentuk dari saripati protein yang terkandung dalam pakan. Kemudian yang ketiga, sediakan kolam untuk mandi indukan entok. Saat proses kawin, entok sangat membutuhkan kolam untuk mandi, bahkan kawin di dalam kolam, justru akan sangat bagus karena bulu indukan entok akan tetap bagus dan tidak rusak. Jika kita mengamati setelah kawin, betina dan pejantan entok perilakunya seperti akan mandi. Karena itu, sediakanlah kolam untuk indukan entok. Bagaimana kalau tidak ada kolamnya? Jika tidak ada kolamnya, entok akan tetap kawin dan tetap bisa fertil, hanya saja, bulu indukan entok itu akan cepat kusam. Tentu ini tidak diinginkan bagi peternak entok hias. Selain itu, kolam memiliki manfaat besar bagi betina entok yang sedang mengerami telurnya.
Betina yang turun dari tempat mengeraminya, biasanya punya insting mencari air untuk mandi. Hal ini dilakukan untuk menurunkan suhu tubuhnya yang panas selama masa mengerami telur, sekaligus menambah kelembaban tubuh induk entok, yang akan bagus untuk meningkatkan daya tetas telur. Kemudian yang keempat, sediakan tempat bertelur dan mengeram yang nyaman, yakni agak gelap, tertutup dan jauh dari keramaian. Adapun media tempat bertelur itu bebas, bisa menggunakan apa saja, yang penting bisa membuat entok itu nyaman dalam mengeram. Kemudian, untuk ukuran tempat bertelur, usahakan pas body, atau pas dengan tubuh entok, yakni kisaran panjang 30 cm dan lebar 25 cm. Hal ini agar saat mengeram, tidak terjadi dua induk mengeram dalam satu petarangan. Untuk ukuran petarangan atau tempat mengeram ini, tidak ada patokan pastinya, silahkan teman-teman berinovasi, sesuai dengan kondisi entok teman-teman semua. Kemudian yang kelima, jangan mengganggu entok yang sedang mengeram. Jika kita mengandalkan induk entok sebagai media penetasan alami telur, maka kita wajib menjaga kenyamanan induk entok saat mengerami telurnya. Kita jangan terlalu sering beraktivitas di dekat tempat mengeram, karena ini bisa mengganggu indukan yang sedang mengeram. Kita tidak perlu melakukan pengamatan telur, untuk mengetahui apakah telur ini fertil atau tidak, tetapi jika teman-teman penasaran dan tetap ingin melakukan peneropongan telur, maka, lakukanlah saat telur sudah dirami induknya selama 7 hari. Perlu diperhatikan saat melakukan peneropongan telur, usahakan saat induk entok itu turun dari petarangan, sehingga aktivitas peneropongan tidak diketahui oleh induk entok, sebab induk entok itu tidak suka ketika telurnya diganggu. Kemudian yang keenam adalah bersabarlah, dan tunggu entok mengeram selama 36 hari. Demikian tadi adalah video singkat dari saya, terima kasih telah terus menonton video-video saya yang sangat sederhana ini. Dukung terus channel ini dengan membagikan video ini, agar bermanfaat bagi orang banyak.